Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman pasti senang kalau bisa memiliki pupuk cair yang bisa berfungsi ganda untuk tanaman kita. Selain bisa dijadikan sebagai POC, juga dapat dijadikan sebagai ZPT, sebagai MOL, bahkan dapat dijadikan sebagai pestisida untuk merawat tanaman. Nah, ada satu bahan organik yang dapat kita jadikan sebagai pupuk cair yang berfungsi ganda seperti itu teman-teman. Bahan apa itu? Kita akan lihat bersama-sama, tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, ini dia teman-teman, Moringa oleifera atau daun kelor. Tanaman yang dijuluki sebagai superfood ini memiliki berbagai kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan sangat beragam dan sangat bagus manfaatnya untuk kesehatan tubuh manusia. Tapi ternyata selain dikenal sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang beragam dan cukup tinggi, daun kelor ini dapat juga kita olah menjadi pupuk cair bagi tanaman dengan manfaat ganda, baik sebagai POC, ZPT, MOL, maupun sebagai pestisida organik. Saya akan memetik beberapa untuk kita olah menjadi pupuk cair dari daun kelor. Nah, teman-teman, inilah daun kelor yang sudah kita petik tadi dan sudah siap untuk kita olah menjadi pupuk cair dari daun kelor yang berfungsi ganda. Untuk membuat pupuk cair dari daun kelor ini kita membutuhkan kurang lebih 3 ons daun kelor. Ini 3 ons. Kemudian kita membutuhkan air cucian beras sebanyak 3 liter. Dan sebagai bahan pembantu proses pembuatan pupuk cair dari daun kelor ini kita membutuhkan gula merah sebanyak 1,5 ons. Tentu saja teman-teman bisa menggunakan gula yang lain seperti gula pasir atau molase. Nah, untuk membuat pupuk cair dari daun kelor ini, langkah pertama adalah daun kelor ini akan kita petik kecil-kecil dan kita blender terlebih dahulu. Saya akan blender dulu. Nah, teman-teman, ini daun kelornya sudah kita blender dan kita blender menggunakan air cucian beras sebanyak 3 liter yang kita siapkan tadi dan tersisa sedikit. Sekarang air cucian beras yang tersisa kita masukkan. Lalu kita aduk. Dan gula merahnya kita masukkan juga. Ini gula merah sebanyak 1,5 ons. Kemudian kita aduk sampai gula merahnya larut dalam hasil blenderan daun kelor bersama air cucian beras ini. Jadi bahannya hanya 3 teman-teman, daun kelor, air cucian beras, dan gula merah. Kita tidak menggunakan fermentator seperti MOL atau E64 karena pertimbangan bahwa daun kelor ini
juga bisa menjadi mol. Jadi daun kelor ini sendiri bisa menjadi sumber mikroorganisme. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah untuk menjalani proses fermentasi. Gula merahnya harus diusahakan supaya bisa masuk semua, termasuk yang belum larut. Oke, kita aduk dulu sampai gula merahnya larut benar. Dan setelah larut, kita tutup. Kemudian bahan yang sudah kita blender dan kita simpan ini kita diamkan selama kurang lebih 7-10 hari untuk menjalani proses fermentasi. Pada bagian atas dari wadah ini harus kita sisakan sedikit ruang kosong supaya hasil atau gas hasil fermentasi di dalam wadah ini tidak langsung penuh dan meledak. Dan setiap hari kita harus buka sebentar untuk membuang gas hasil fermentasi. Oke, kita tunggu selama 7-10 hari. Nah, teman-teman, ini adalah pupuk cair dari daun kelor yang sudah saya buat 7 hari yang lalu dan sekarang sudah siap untuk kita gunakan. Tapi sebelum itu kita akan buka dan kita saring terlebih dahulu. Silakan lihat ini penampakannya. Nah, ini daun kelornya mengambang di bagian atas dan cairannya ada di bagian bawah. Sekarang kita akan saring. Nah, teman-teman, inilah pupuk cair dari daun kelor yang sudah kita saring dan kita masukkan ke dalam botol untuk penyimpanan. Pupuk cair dari daun kelor ini selain dijadikan sebagai POC, juga dapat kita jadikan sebagai zat PT, sebagai mol, bahkan juga dapat dijadikan sebagai pestisida organik untuk membasmi hama pada tanaman kita. Begitu dahsyatnya khasiat dari pupuk cair daun kelor ini. Nah, kita akan mengaplikasikannya pada tanaman. Untuk pengaplikasian kita dapat menggunakan perbandingan 1:20 atau 1:30. Artinya untuk 100 ml cairan daun kelor ini dapat kita campurkan ke dalam 2 liter air, lalu kita semprotkan atau kita siramkan pada tanaman kita. Sekarang kita akan coba untuk mengaplikasikannya. Nah, di sini ada air 2 liter dan untuk air 2 liter kita masukkan cairan pupuk cair dari daun kelor ini sebanyak setengah gelas atau 100 ml. Itu untuk perbandingan 1:20. Ini cukup kental. Kemudian kita aduk. Nah, ini sudah kita aduk dan siap untuk kita siramkan pada tanaman. Saya akan coba berikan pada tanaman aglonema yang ada di sini. Untuk tanaman sebesar ini cukup kita berikan 1 gelas, disiramkan pada media tanam. Sedangkan untuk tanaman kecil seperti ini ada stroberi.
Ini kita berikan cukup setengah gelas per pohon. Demikian juga tanaman hias lain seperti calathea, setengah gelas saja per pohon. Nah, cara pemberian yang kedua untuk pupuk cair ini pada tanaman bisa juga dengan cara kita semprotkan pada daun tanaman. Tapi untuk penyemprotan sebaiknya kita gunakan perbandingan 1:30. Dan ini sudah saya tambahkan airnya. Sekarang kita akan semprotkan pada tanaman. Ini aglonema yang ada di samping kiri. Kita semprotkan pada daun tanaman. Ini akan membuat daun aglonema ini menjadi lebih mengkilap dan lebih segar. Demikian juga tanaman lain seperti sansevieria dan ini. Nah, teman-teman, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat pupuk cair dari daun kelor yang berfungsi ganda untuk tanaman kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Salam organik.